Kita baca doa dulu ya Bang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nah, kita hari ini bahasnya tentang polisitemia jadinya Bang. Soalnya kalau limfoma, cuma limfoma non-Hodgkin yang ada slide-nya. Nanti kalau ada yang Hodgkin juga, kita bahas sekalian. Soalnya nanti setengah-setengah kita bahas non-Hodgkin sama Hodgkin itu harus barengan bahasnya Bang. Nanti kalau ada bahan yang Hodgkin, boleh dikirim ya Bang. Oke deh. Oke, nah kita bahas polisitemia ya. Dek, ini sering kali keluar penata laksanaan, Dek. Kapan kita flebotomi ya Bang. kapan kita hidroksikurea, sering kali nih. Iya. Ini kita bahas ya Bang. Iya, Dek. Nah, jadi polisitemia ini keadaan keganasan juga sebenarnya. Dia ada banyak tipenya, ada banyak klasifikasinya. Yang paling sering nanti polisitemia vera ya. Nah, jadi polisitemia ini disebabkan atau kelainan pada sistem mieloproliferatif. Nah, sel mieloid itu kan kemarin mieloid ini bisa berkembang menjadi sel-sel neutrofil, kemudian bisa menjadi sel-sel trombosit. Nah, jadi si mieloid ini yang mengalami kelainan, proliferasinya berlebihan. Akibatnya ya banyak sekali nanti sel-sel yang berlebih produksinya. Terlebih terkhusus itu sel eritrosit. Jadi polisitemia ini ditandai dengan meningkatnya eritrosit. Itu yang paling penting ya, yang harus kita ingat. Nah, kenapa? Karena memang pada sistem mieloproliferatifnya mengalami kelainan, ya. Dia terjadi cloning abnormal pada sel induk hematopoietik di mieloproliferatif. Nah, oke. Jadi ada mutasi di sana. Mutasinya itu ini sering kali keluar, Bang. Mutasi pada gen apa? Yang terjadi mutasi itu pada gen JAK2 V617F. JAK itu adalah Janus kinase 2. Nah, jadi kalau ditanya polisitemia ini mutasinya pada siapa? Pada JAK2 ya, Bang. Ini diingat, ini sering kali keluar. Oke. Nah, mutasi pada gen ini dia akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan si sel hematopoietik tadi secara berlebihan. Nah, harusnya pertumbuhan hematopoietik itu, ya sel-sel hematopoietik atau mieloproliferatif tadi, harusnya dia bertumbuh jika ada rangsangan dari eritropoietin atau EPO, sering disingkat sebagai EPO. Oke. Karena ada mutasi pada JAK2, jadi si sel hematopoietik tadi bisa berkembang atau bertumbuh tanpa memerlukan EPO. Nah, jadi kelainan ini termasuk ke dalam kelainan kronik mieloproliferatif. Jadi terjadinya itu lama, progresif dan tidak akut ya, tidak cepat perjalanan penyakitnya. Perjalanan penyakitnya itu lama. Nah, keluhan yang muncul adalah keluhan-keluhan peningkatan eritrosit disertai dengan adanya peningkatan trombosit, kemudian peningkatan mielofibrosis, dan adanya myelometaplasia di sana. Oke. Nah, jadi nanti dia termasuk ke dalam golongan bersama-sama nanti golongan mieloproliferatif chronic disorder ini. Contohnya ada si polisitemia, ada CML, ada MDS, ya. Kemudian ada mieloproliferatif kronik yang lainnya. Oke. Hampir semuanya itu keluhannya nanti ada splenomegali, bisa ada bisa tidak, ada leukositosis, ada trombositosis, dan disertai dengan peningkatan nilai hematokrit. Jadi nanti pada polisitemia ini yang harus diingat
terjadi peningkatan eritrosit. Peningkatan eritrosit ini bisa dilihat dari hematokritnya yang meningkat. Kemudian terjadi peningkatan leukosit. Kemudian terjadi peningkatan trombosit. Nah, eritrositnya, peningkatan konsentrasi eritrosit atau hematokrit itu bisa sampai lebih dari 49%. HB si pasien itu juga tinggi, lebih dari 16. Ini pada perempuan. Kalau pada pria, hematokritnya itu di atas 52% dan HB-nya di atas 17 mg per desiliter. Nah, jadi peningkatan eritrosit ini bisa dilambangkan dari hematokrit dan juga dari HB ya Bang. Jadi HB dan HT-nya meningkat menandakan adanya peningkatan jumlah eritrosit. Atau bisa langsung kita lihat dari jumlah eritrosit totalnya. Ya, di atas 5,5 juta per mililiter pada pria dan di atas 6 juta pada wanita tadi dan di atas 6 juta pada pria. Kemudian untuk tadi kan gangguannya ini kan masuk ke dalam mieloid kronik, penyakit mieloproliferatif kronik. Yang termasuk ke dalam penyakit mieloproliferatif kronik ini ada polisitemia vera, ada trombositopenia esensial, ada mielofibrosis dengan metaplasia mieloid. Nah, pembahasan kita hari ini hanya tentang si polisitemia vera saja. Polisitemia ini kita bedakan, kita klasifikasikan berdasarkan penyebab. Nah, berdasarkan etiologi. Ya, kita lihat adanya tanda dari polisitemia vera itu, polisitemia itu adanya eritrositosis, peningkatan eritrosit. Nah, ada yang polisitemia relatif namanya. Ya, polisitemia relatif ini nama lainnya adalah pseudo eritrositosis atau pseudopolisitemia. Artinya pseudo ini artinya palsu ya Bang. Nah, jadi peningkatan eritrositnya ini hanya pada kondisi tertentu. Ya, peningkatan sementara. Kalau kita koreksi keadaannya, maka akan terjadi penurunan eritrosit. Biasanya keadaan apa saja yang bisa menyebabkan polisitemia relatif? Contohnya adalah pasien dengan peningkatan hemokonsentrasi pada pasien dehidrasi. Orang yang dehidrasi itu kan banyak cairan yang keluar. Ya, jadi kan di dalam darah itu ada cairan, ada air. Dan ada sel-sel yang terlarut, zat-zat yang terlarut. Di situ ada sel darah, ada natrium dan lain sebagainya. Ya. Jadi logikanya gini, ini pembuluh darah di dalamnya ada air ditambah zat terlarut. Harusnya kadarnya itu seimbang. Contoh, airnya 100 cc, ya kan? Zat terlarutnya itu harusnya 100 juga supaya seimbang. Inilah analoginya. Ketika airnya keluar 50 cc, keluar dari pembuluh darah 50 cc, tinggallah di dalam pembuluh darah 50 cc lagi. Akibatnya apa? Terlalu banyak zat yang terlarut daripada pelarutnya, daripada airnya. Sehingga apa? Terjadi peningkatan hemokonsentrasi. Itulah yang disebut sebagai peningkatan hematokrit. Jadi hematokrit itu meningkat karena apa? Karena cairan plasma berkurang. Pada siapa lagi hematokrit meningkat? Pada demam berdarah Dengue. Kita jumpai hematokritnya meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena pada demam berdarah Dengue itu terjadi kebocoran dinding pembuluh darah sehingga cairan plasma dari dalam pembuluh darah keluar ke interstisial. Nah, begitu juga pada si ini yang polisitemia yang palsu ini. Terjadi kekurangan cairan biasanya karena apa? Karena dehidrasi. Kekurangan cairan dalam darah sehingga hematokritnya bisa meningkat. Kemudian yang kedua ada polisitemia absolut, polisitemia sebenar-benarnya. Terjadi peningkatan eritrositosis yang sebenar-benarnya. Kita bagikan menjadi dua nanti. Ada yang polisitemia primer, ada yang polisitemia sekunder. Yang polisitemia primer ini itulah yang sering disebut sebagai polisitemia vera. Ya. Atau satu lagi nanti jenisnya ada polisitemia familial primer. Kalau yang polisitemia sekunder
ini biasanya disebabkan oleh penyakit tertentu. Penyakit tertentu. Contohnya apa? Contohnya penyakit paru. Itu ada CPC, cor pulmonal kronik, atau PPOK. Itu sering sekali menyebabkan polisitemia. Polisitemia yang mana? Polisitemia yang sekunder. Jadi cara menegakkan diagnosisnya nanti, polisitemia kita bagi dulu ada yang relatif, ada yang absolut. Tanda dia polisitemia relatif, kadar eritropoietinnya normal. Nah, inilah yang sering terjadi pada orang yang dehidrasi. Polisitemia sementara. Kalau kita berikan cairan yang cukup kepada pasien ini, maka dehidrasinya akan teratasi. Oke, jadi nanti settingan soalnya pasiennya puasa atau mengalami diare, ya, terjadi peningkatan hematokrit di sana. Jadi untuk menegakkan polisitemia, HB-nya di atas 16 ya, di sini ya Bang. HB-nya di atas 16. Kemudian gejalanya gimana? Gejala dari peningkatan HB, mukanya bisa merah, rasa panas di muka, rasa panas di tangan, di kaki, tekanan darah bisa tinggi. Dan HB dan HT-nya meningkat di atas 56 atau 55% ya Bang. Nah, ini dia ya. Berdasarkan ini. 49 atau 52%. 49% atau di atas 52%. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini semua namanya polisitemia. Tapi polisitemia mana? Kalau sebelumnya pasien mengalami puasa atau diare, berarti dia sedang mengalami dehidrasi. Nah, maka kita masukkan ke dalam polisitemia yang relatif. Kalau yang absolut, ya absolut ini pasti ada gangguan pada EPO. EPO-nya menurun, kita sebut sebagai polisitemia vera atau polisitemia primer. Kalau EPO-nya meningkat, kita bagi menjadi dua. Ada yang fisiologi, ada yang patologi. Kalau yang fisiologi, ini sering terjadi pada pasien yang tinggal di pegunungan. Semakin tinggi dataran, ya, maka oksigen akan semakin rendah kadarnya. Jadi kalau orang yang tinggal di Brastagi, di pegunungan sana, ya, HB-nya pasti tinggi-tinggi. Kenapa tinggi HB-nya? Karena lingkungan di sekitarnya itu, di gunung itu, oksigennya rendah. Jadi tubuh mengira kenapa nih ya, kok tubuhku mengalami kekurangan oksigen. Ya, jadi tubuh memberikan kompensasi dengan cara meningkatkan sintesis HB, karena kan fungsi HB adalah untuk mengikat oksigen. Padahal ya, orang yang tinggal di gunung itu memang lingkungannya yang Oksigen. rendah oksigen. Maka tubuh memberikan kompensasi dengan cara meningkatkan HB. Nah, jadi terlihatlah HB-nya 18, HB-nya 20. Kita kira polisitemia vera, rupanya polisitemia yang fisiologi. Jadi nanti kalau dia pindah ke dataran yang rendah, maka itu akan turun lagi sintesis HB-nya ya. Nah, kalau yang patologi ini yang sekunder, yang penyebabnya paling sering karena PPOK. Oke, untuk gejala. Nah, jadi untuk gejala polisitemia, jadi kita ini lebih khusus kepada polisitemia vera. Jadi polisitemia vera ini yang primer, inilah yang terjadi mutasi pada JAK2 tadi ya Bang. Penyebabnya itu mutasi pada JAK2. Nah, untuk gejalanya kita bagi menjadi 3 tahapan. Pertama, gejala awal. Gejala awal polisitemia vera itu sangat minimal. Kadang-kadang dia asimptomatik. Nah, jadi terdiagnosis pasiennya melalui pemeriksaan rutin. Tiba-tiba kita lihat HB-nya kok 20, ya kan? Nah, jadi keluhannya itu bisa nyeri kepala, telinga berdenging, mudah lelah, gangguan daya ingat, sulit bernafas,
ya, rasa panas di tangan atau di kaki. Kemudian beberapa lama setelah gejala awal masuk ke later symptom, gejala akhir dan komplikasi. Nah, yang kita takutkan dari polisitemia ini sebenarnya komplikasi yang muncul. Darahnya itu kan terlalu kental. Semakin kental darah, maka akan terbentuk yang namanya trombosis. Nah, oke. Jadi kan kalau darah kita itu semakin kental, maka akan terbentuk yang namanya trombosis. Trombosis ini berbahaya, dia bisa menyumbat pembuluh darah yang kecil. Kalau dia sumbatnya di jantung, terjadilah penyakit jantung koroner. Kalau sumbatannya di otak, terjadilah stroke. Nah, trombosis ini kan pembentukannya memerlukan trombosit. Jadi nanti karena banyak terbentuk trombosis di dalam tubuh, ya, sehingga banyak sekali juga dipakai trombosit. Trombosit terlalu banyak dipakai untuk trombosis, akibatnya apa? Menurunlah trombosit. Ketika terjadi perdarahan di dalam tubuh pasien, trombosit yang ada tidak mampu untuk menghentikan perdarahan, sehingga orang yang PV yang udah gejala akhir itu sering sekali mengalami perdarahan. Oke, komplikasi yang lain apa? Bisa terjadi hiperurisemia karena peningkatan turnover sel darah. Nanti ada pembahasannya. Ya, jadi sering mengalami hiperurisemia, bahkan bisa muncul gejala gout arthritis. Ya, bisa berkembang menjadi gout arthritis dan bisa meningkatkan risiko ulcus pepticum. Ulcus pepticum ini dihasilkan karena kurangnya histamin di dalam tubuh. Kita tahu histamin itu kan banyak fungsinya. Ada histamin 1, histamin 2. Histamin 2 ini fungsinya adalah untuk menghasilkan asam lambung, ya. Sorry, bukan kurangnya histamin, peningkatan histamin. Oke, peningkatan histamin. Jadi nanti fungsi histamin di dalam lambung adalah meningkatkan asam lambung. Karena terlalu banyak histamin, ya, jadi asam lambung di dalam tubuh pasien terlalu banyak juga, sehingga muncullah ulcus pepticum. Baru masuk ke fase ketiga. Jadi ada 3 fase, ya. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase ketiga terjadi fase di mana splennya membesar, ya, spleen phase namanya. Sekitar 30% gejala akhir berkembang menjadi fase splenomegali. Tapi tidak semua pasien bisa berkembang menjadi splenomegali, hanya beberapa pasien saja. Ya, pada fase ini terjadi kegagalan sumsum tulang dan pasien akan mengalami anemia yang berat sehingga butuh transfusi. Nah, ya, heparnya membesar dan limfanya membesar. Jadi salah satu komplikasi dari polisitemia adalah anemia. Itu kalau dia udah mengalami fase splenomegali. Jadi nanti splennya itu membesar karena terlalu banyak sel darah merah yang dipecahkan oleh spleen. Nah, ini kita lihat berbagai macam kondisi yang terjadi pada si polisitemia vera ini. Hiperviskositas, ya, kekentalan darah meningkat. Kekentalan darah meningkat. Oke, kenapa bisa meningkat? Ya, karena jumlah eritrositnya meningkat dan cairan plasmanya berkurang, ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara cairan dengan sel, dengan zat yang terlarut. Nah, kemudian, ya, viskositas darah ini kemudian akan menyebabkan penurunan kecepatan aliran darah. Jadi kalau darahnya semakin kental, mengalirnya kan semakin lambat, ya, jadinya kan, Bang. Beda dengan cairan yang cair. Kalau semakin cair cairannya, maka alirannya akan semakin cepat. Begitu juga kalau cairannya kental, maka alirannya semakin lambat. Aliran darah yang lambat itu akan memicu terjadinya penggumpalan di eritrosit, sehingga terbentuk apa? Terbentuk yang namanya trombosit. Trombosis. Kemudian karena darahnya lama beredar, di dalam darah itu kan ada Hb. Nah, Hb itu kan mengikat oksigen. Jadi transportasi oksigen juga menurun, ya, lajunya. Oke. Kedua hal di atas akan menyebabkan gangguan pada oksigenasi jaringan. Sehingga jaringan banyak yang
sehingga banyak kejadian infak di berbagai jaringan kita. Ya, jadi bisa terjadi iskemik atau infak di otak, ya, di mata, di pendengaran, di jantung, di paru-paru dan di ekstremitas. Nah, oke. Jadi ini tadi penurunan kecepatan aliran atau shear rate. Nah, di sini penurunan kecepatan ini akan mengganggu hemostasis primer kita, yaitu terjadi agregasi trombosit pada endotel. Itulah tadi yang akan menimbulkan trombosis. Nah, karena banyak sekali trombosit yang dipakai, maka trombosit akan berkurang sehingga menimbulkan perdarahan di berbagai jaringan. Jadi nanti trombositnya padahal normal jumlahnya. Tapi perdarahan bisa terjadi, ya, bisa terjadi karena memang nanti fungsi trombosit tadi sudah menurun dan jumlahnya juga dari 450.000 ini trombositnya itu hampir setengahnya itu adalah trombosit yang muda. Jadi walaupun jumlahnya normal, tapi fungsinya tidak baik sehingga mudah terjadi perdarahan. Oke, perdarahan yang terjadi bisa epistaksis, mimisan, bisa ekimosis, ya. Kemudian bisa perdarahan gastrointestinal. Bisa bintik-bintik di bawah kulit dan perdarahan gastrointestinal. Nah, kemudian pasiennya tadi kan kalau polisitemia vera ini ada keganasan atau peningkatan aktivitas pada hematopoietik stem cell. Nah, di sana tadi kan ciri khasnya peningkatan eritrosit, peningkatan trombosit, dan peningkatan leukosit. Nah, ini terjadi peningkatan trombosit di atas 400.000. Ini juga ciri khas pada polisitemia. Akibat peningkatan jumlah dari trombosit, maka akan terjadi yang namanya pembentukan trombosis pada polisitemia vera. Kemudian peningkatan basofilia. Ya, jadi basofil ini juga hasil dari turunan dari mieloid. Nah, makanya ini kan keganasannya pada mieloid. Ya, masalahnya pada mieloid. Mieloid tadi kan menghasilkan eritrosit, menghasilkan neutrofil, menghasilkan basofil, kemudian menghasilkan trombosit. Nah, jadi karena keganasannya pada mieloid, maka basofil juga akan meningkat. Basofil ini kan dia akan berubah menjadi sel mas. Nah, sel mas akan pecah. Kalau sel mas pecah, dia akan mengeluarkan isinya, degranulasi bahasanya. Jadi isi sel mas ini adalah histamin. Jadi pada pasien yang polisitemia vera ini terjadi peningkatan histamin. Akibatnya apa? Histamin kalau dia meningkat di bawah kulit terjadi keluhan gatal-gatal. Ya, biasanya ini ketika dia mandi air panas muncul keluhan gatal-gatal. Kemudian histamin meningkat di lambung terjadi gastritis dan lama-lama bisa menimbulkan perdarahan lambung. Ya, karena histamin di lambung akan meningkatkan asam lambung. Nah, kemudian heparnya membesar, ya. Juga diakibatkan dari hiperaktif hemopoiesis ekstramedular. Kemudian laju siklus sel yang tinggi. Nah, ini turnover sel darah merah yang tinggi, ya. Jadi akibat dari hiperaktif hemopoiesis tadi, ya, dan splenomegali, maka sel darah merah akan semakin cepat dan semakin banyak yang di turnoverkan atau yang di sekuestrasikan. Artinya gini, semakin banyak sel yang di turnover, maka akan semakin tinggi produksi asam urat, ya. Nah, jadi asam urat itu akan meningkat, kemudian dia akan menyebabkan gejala-gejala gout arthritis. Ya, ini juga sering dijumpai pada pasien polisitemia. Nah, selain dari turnover yang meningkat tadi, nah juga terjadi penurunan filtrasi glomerular. Harusnya kan asam urat ini dia dibuang ke urin. Dibuang ke urin, kemudian nanti kadarnya akan menurun di dalam darah asam uratnya.
Nah, tapi karena laju filtrasi glomerularnya menurun, ya, akibatnya asam urat tadi nggak bisa dibuang ke urin, sehingga asam uratnya tetap meningkat di dalam darah. Kemudian bisa terjadi defisiensi vitamin B12 dan asam folat, ya Bang. Jadi defisiensi vitamin B12 dan asam folat, di mana nanti keluhannya akan muncul keluhan kelainan pada kulit, pada mukosa, neuropati, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian peningkatan jumlah eritrosit di atas 6 juta pada pria dan di atas 5,5 juta pada perempuan. Kemudian peningkatan granulosit. Nah, peningkatan si neutrofil. Ya, di antara 12 sampai 25.000 per mililiter nanti jumlah granulositnya. Oke, kemudian peningkatan trombosit. Nah, trombosit ini meningkat bisa sampai lebih dari 1 juta. Ya, jadi umumnya peningkatannya itu 450 sampai 800.000 bahkan sampai 1 juta. Kemudian B12 tadi, vitamin B12 selain dia bisa berkurang, vitamin B12 ini bisa juga meningkat, ya, tapi hanya dijumpai pada beberapa kasus, 35% kasus polycythemia vera. Nah, untuk gejala-gejala ini jarang keluar memang Bang, jadi pilihan untuk jawaban, tapi gejala-gejala ini bisa masuk di keyword di kata kunci di soal, ya, untuk menegakkan diagnosis. Memang nanti soalnya itu lebih ke tata laksana, ya, nanti kita lihat soal-soalnya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang yang paling bagus tetap BMP, bone marrow puncture, ya. Tapi BMP ini sebenarnya kita tidak perlu lagi lakukan kecuali memang ada kecurigaan terhadap penyakit mieloproliferatif yang lainnya. Contoh, kita curiga jangan-jangan ini disertai dengan MDS, mielodysplasia. Maka boleh kita periksa BMP. Oke. Dari pemeriksaan BMP kita lihat peningkatan sel pada sumsum tulang, ya. Sel-sel yang meningkat itu ada 3 triliner, ada 3 seri yang meningkat. Yang pertama sel eritrosit, sel megakariosit, dan sel mielosit. Oke, untuk gambaran histopatologinya dijumpai megakariosit yang patologis atau yang abnormal dan dijumpai sedikit fibrosis. Nah, jadi ini merupakan pertanda patognomonik pada polycythemia vera. Nah, untuk polycythemia kita bedakan stratifikasi faktor risikonya, ya, derajat faktor risikonya itu kita bedakan menjadi 3 derajat. Ada yang risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Yang risiko rendah, pasiennya usia di bawah 60 tahun, tidak ada riwayat trombosis, ya, tidak ada riwayat trombosis, dan jumlah trombositnya di bawah 150.000. Riwayat trombosis ini maksudnya nanti di soal dibilang ada riwayat stroke atau riwayat PJK. Nah, kalau ada berarti nanti masuk dia ke risiko tinggi. Nah, risiko yang menengah, usia tetap di bawah 60 tahun, tidak ada riwayat trombosis juga, jumlah trombositnya di atas 150.000. Jadi bedanya hanya dari jumlah trombosit. Risiko tinggi, umurnya di atas 60 tahun, ya. Kemudian ada riwayat kardiovaskular, misalnya ada riwayat PJK sebelumnya atau ACS. Nah, untuk menegakkan diagnosis, ya, kita kenali dulu yang namanya kategori A dan kategori B. Apa saja yang termasuk dalam kategori A? Kategori A ini nama lainnya nanti kriteria mayor. Kategori B nama lainnya kriteria minor. Jadi ingat untuk kategori A ada 3. Terjadi peningkatan sel darah merah di atas sama dengan 36 ml per kilogram pada pria, pada perempuan di atas sama dengan 32.
terjadi peningkatan saturasi oksigen di atas sama dengan 92, ya. Kemudian HB-nya meningkat di atas 16,5 pada pria dan di atas 16 pada wanita. Dan satu lagi dijumpai adanya splenomegali. Jadi ada 4 ya Bang untuk kategori alfa. 1, 2, 3, 4. Jadi tegak diagnosisnya kalau ketiga-tiganya ada 1, 2, 3 boleh massa eritrosit meningkat, saturasi oksigen di atas 92, HB di atas 16,5 atau nanti disertai dengan splenomegali. Intinya 3 dari 4 kategori A udah bisa tegak yang namanya polisitemia. Ya, polisitemia. Tapi kalau misalnya tidak ada 3, hanya 2 kategori A, maka harus disertai dengan 2 kategori B. Apa saja kategori B? Trombositosis di atas 400.000, leukosit di atas sama dengan 12.000, adanya NAP ya, NAP ini neutrofil alkalin fosfatase ya, yang meningkat lebih dari 100. Kemudian kadar vitamin B12 di atas 900 atau UB12BC serum di atas sama dengan 2200 ya. UB12BC itu ini ya Bang. Nah, protein binding capacity. Nah, oke. Atau bisa juga kita lihat dari kriteria WHO. Intinya sama, ya. Kalau tadi pakai kategori A, kategori B, kriteria WHO pakai ini kriteria mayor dan minor. Tapi cut off hemoglobinnya beda kalau dari WHO. Kalau tadi kan 16, ini 18,5 pada pria dan 16,5 pada wanita. Nah, hematokritnya di atas 52 pada pria, di atas 48 pada wanita. Dan terbukti adanya mutasi pada gen JAK2. Ini untuk menegakkan polisitemia vera. Kriteria minor, dari sumsum tulang, biopsi sumsum tulang didapati adanya hiperselularitas yang triliner. 3 sel terjadi peningkatan. Ada sel eritrosit, sel granulositik, dan megakariosit. Kemudian dijumpai kadar EPO-nya itu menurun ya kalau polisitemia vera. Kalau EPO-nya meningkat berarti dia polisitemia yang sekunder. Oke, jadi diagnosisnya ditegakkan kalau terdapat 2 kriteria mayor tambah 1 kriteria minor, atau kriteria mayor yang pertama, yang ini ya Bang, HB-nya di atas 18,5, tambah 2 kriteria minor. Oke, untuk pengobatan, ya pengobatan ini prinsipnya adalah menurunkan kekentalan darah. Kita turunkan viskositas darah, kekentalan darahnya sampai ke tingkat normal. Dengan cara apa? Dengan cara flebotomi. Flebotomi ini prinsipnya kita buang aja darahnya. Kita buang darahnya. Jadi nanti kalau tradisional, tata laksana tradisionalnya itu pembekaman ya, dibekam. Nah, dibekam, dibuang darahnya. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah menghindari pembedahan yang elektif pada fase eritrositik. Jadi kalau memang eritrositnya lagi sangat tinggi, jangan dulu diberikan pembedahan, dilakukan pembedahan. Ya, kontrol dulu polisitemianya, turunkan dulu HB-nya, turunkan hematokritnya, baru boleh dilakukan pembedahan. Kemudian menghindari pengobatan yang berlebihan. Jadi pengobatannya harus kita selektif. Menghindari obat-obat yang teratogenik, mutagenik. Jadi yang teratogenik ini sering didapatkan dari antibiotik, ya golongan tetrasiklin misalnya ya. Kemudian mengontrol panmyelosis. Jadi kan pasiennya ini semua selnya meningkat. Nah, jadi kita kontrol supaya sel-selnya itu bisa menurun. Dengan cara apa? Paling sering kita pakai kemoterapi sitostatika, ya, dengan pengobatan hidroksiurea, interferon, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi penggunaan obat-obatan sitostatika ini diindikasikan pada pasien dengan trombositosis persisten di atas 800.000 atau leukositosis yang progresif atau dijumpai splenomegali yang simptomatik.
Nah, kemudian dijumpai juga gejala-gejala sistemik yang belum terkontrol. Contohnya gatal-gatal yang tidak hilang dengan obat, kemudian asam uratnya tidak bisa turun, ya, maka ini sudah indikasi untuk diberikan obat-obat yang sitostatika. Nah, ini prinsip si flebotomi. Flebotomi ini merupakan pengobatan yang paling bagus yang adekuat pada pasien polisitemia. Nah, indikasinya, ini indikasinya diingat Bang, sering keluar nanti. Indikasi flebotomi, ya, kalau pasiennya polisitemia sekunder yang fisiologis, misalnya yang tadi tinggal di daerah pegunungan, ya. Tapi dengan catatan hematokritnya harus di atas 55%. Kalau belum di atas 55%, nggak usah dilakukan flebotomi. Atau polisitemia sekunder yang non fisiologis, yang karena penyakit-penyakit tertentu, contohnya PPOK dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi tujuan kita flebotomi tadi adalah menurunkan kejadian hiperviskositas, peningkatan kekentalan darah di dalam tubuh pasien, dan menurunkan shear rate. Ya, kalau shear rate-nya diturunkan, maka asam urat pembentukan asam urat di dalam tubuh pasien juga akan berkurang. Nah, pada polisitemia vera tadi kan yang sekunder. Kalau pada polisitemia vera, tujuan flebotomi adalah, ini diingat ya Bang, kita turunkan atau kita pertahankan hematokritnya tetap di bawah 42%. Jadi itu tujuan flebotomi pada polisitemia vera. Itu pada perempuan. Kalau pada pria di bawah 47%. Ya, untuk mencegah timbulnya hiperviskositas dan menurunkan shear rate, ya kan? Kemudian indikasi flebotomi terutama pada pasien yang terdiagnosis ya pada usia yang masih muda. Jadi pada usia yang masih produktif. Baru kita indikasikan untuk dilakukan flebotomi. Nah, jadi prosedur flebotomi ini gimana? Di awal untuk prosedur flebotomi ini kita buang darahnya, kita keluarkan darahnya sebanyak 200 sampai 250 cc sampai 500 cc. Ya, setelah kita keluarkan, maka kita harus masukkan lagi darah ya dengan blood donor collection sheet standar setiap 2 hari. Darah yang kita masukkan itu bisa dalam bentuk koloid atau plasma expander. Nah, oke. Flebotomi hanya boleh dilakukan dengan prinsip isovolemik, yaitu mengganti plasma darah yang dikeluarkan dengan cairan pengganti plasma. Jadi tetap harus kita ganti, nggak boleh kita buang 500, kita biarkan aja seperti itu. Karena nanti volume plasmanya akan berkurang kan. Jadi yang kita berikan cairan plasma. Ya, cairan plasma contohnya tadi yang koloid atau plasma expander. Ya, jadi untuk menghindari terjadinya hipovolemik. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan zat besi setelah melakukan transfusi karena setiap 500 cc darah yang dikeluarkan itu akan kehilangan 20 mg besi karena di dalam 500 cc darah itu terdapat 20 mg besi. Nah, ini algoritma ini sering juga keluar Bang nanti di soal, ini nanti dihafal. Diagnosis polisitemia vera udah tegak, maka tata laksana yang paling bagus itu adalah flebotomi. Ya, untuk mempertahankan tadi hematokritnya di bawah 45% atau HB-nya di bawah 14 mg per desiliter. Dan HB-nya di bawah 14 mg per desiliter. 14 kemudian ini lihat, cowok apa cewek, Dik? Ini sama Bang. Kalau untuk bagan ini sama. Oh, oke. Jadi sebisa mungkin di bawah 45%, jangan lebih dari 45%. Nah, nanti kita lihat apakah umurnya tua di atas 70 tahun. Kalau umurnya tua,
maka tambahkan terapi mielosupresi, Bang. Jadi setelah dilakukan flebotomi, tambahkan terapi mielosupresi, yaitu busulfan atau gen alkylating yang lain. Contohnya nanti yang paling sering nanti memang si busulfan yang keluar di soal. Dan bisa ditambahkan dengan aspirin dosis rendah. Ini untuk profilaksis, Bang. Untuk mencegah profilaksis terjadinya trombosis. Nah, oke, jadi ingat ya, Bang, kalau usianya dia tua baru kita kasih tambahan busulfan di atas 70 tahun. Tapi kalau usianya tidak 70 tahun, ya, kemudian kita lihat ada nggak riwayat trombosis sebelumnya, atau ada nggak riwayat flebotomi sebelumnya yang sering dilakukan, kemudian jumlah trombositnya di atas 400.000 nggak? Atau ada nggak splenomegalinnya? Kalau ada salah satu dari sini, maka baru kita berikan hidroksiurea, Bang. Nah, hidroksiurea. Oke. Di sini dia ya. Ini baru kita berikan hidroksiurea. Kalau nggak ada hidroksiurea, baru pilih yang interferon. Nah, tapi nanti kan interferon ini lebih diberikan pada pasien-pasien yang muda. Ya, interferon atau anagrelid ini lebih dipertimbangkan pada pasien yang muda. Ya, kita bilanglah dia di bawah 50 tahun. Baru kita berikan interferon atau anagrelid. Tetap diberikan aspirin sebagai profilaksis untuk tambahan. Tapi kalau nggak ada riwayat itu, Bang, riwayat yang tadi, maka ya udah, nggak usah kita berikan apa-apa, cukup flebotomi aja, ya. Tapi kalau nanti misalnya ada komplikasi, baru kita balik lagi ke atas. Nah, tetap nanti aspirin itu diberikan pada semua golongan, ya, sebagai profilaksis. Oke, untuk kalau sumpamanya di bagan tadi itu udah paling sampai bawah, tiba-tiba belum tercapai lah HB-nya 14 ataupun hematokritnya 0,45. Berapa kali bisa kita lakukan flebotomi, Dek? Atau berapa bulan gitu? Kadang-kadang mau soalnya kayak gitu kan? Jaraknya gitu ya. Gitu. Jadi setiap 2 hari dia, Bang. Flebotomi itu kita keluarkan nggak boleh banyak kali darahnya, 250 sampai 500 cc. Kita cek, ya kan? Kemudian 2 hari lagi, kalau misalnya memang belum turun, ya, lakukan lagi flebotomi. Nah, dalam 2 hari ya, Bang. Oh, 2 hari aja berarti ya? Cut off-nya 2 hari. Oke. Oke, Dek. Nah, itu tata laksana yang wajib. Jadi bagan yang harus Abang hafal ini nanti tata laksananya, ya. Nah, kemudian tata laksana suportif, ini tata laksana tambahan. Dia kan tadi ada asam urat, kita berikan allopurinol 100 sampai 600 mg, ya. Kemudian kalau misalnya gatal-gatal diberikan antihistamin. Kalau dia ada sakit perut, gastritis, ulkus peptik diberikan ARH2. Ya, lebih tepat kita berikan ARH2 ya, yang ranitidin, simetidin dan lain-lain. Kalau kita berikan omeprazol kurang tepat karena mekanismenya tadi sakit perutnya itu karena peningkatan histamin, makanya kita berikan antagonis reseptor histamin, ranitidin, simetidin dan lain-lain. Kemudian kita berikan antiagregasi trombosit, contohnya analgrelide tadi ya. Nah, untuk menekan trombopoiesis. Oke, kalau pasiennya mau melakukan operasi ya, sebelum operasi, nah kita harus berikan obat-obatan pencegahan untuk terjadinya tromboemboli. Nah, jadi bisa kita berikan heparin. Nah, heparin IV atau kita berikan streptokinase. Nah, kemudian bisa kita pakaikan pasiennya stocking yang ketat atau pulsating boots untuk mencegah terjadinya tromboemboli sebelum operasi. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Ini dosis heparinnya. Oke, belum ada, Dek.
Coba kita lihat soal nomor 1 ini, Bang. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Seorang laki-laki 60 tahun datang berobat ke poli penyakit dalam dan dengan keluhan nyeri kepala yang dialami sejak 1 bulan. Tidak ada riwayat penyakit dan pengobatan yang spesifik sebelumnya. Pada pemeriksaan laboratorium awal didapati hematokritnya meningkat, HB-nya 19 dengan leukosit 13.000, plateletnya 550.000. Dari USG ada organomegali. Salah satu kriteria WHO untuk diagnosis ini adalah ya betul ya, Dek ya, mutasi pada JAK2. Ya, Jadi karena ini dia bilang adalah WHO polycythemia kan. vera ya, Dek ya. Polycythemia vera. Kalau kita bagi ini kan ya ada organomegali, udah kriteria mayor minornya pun udah dapat kan, Dek kan? Nanti kalau yang bagi ke kanan kiri itu kayak mana nih yang fisiologi? Enggak lah ya, ini memang yang sebelah kiri deh nih bagannya kan. Polycythemia vera kan? Iya. Ini polycythemia vera. Kenapa? Karena memang nggak ada riwayat dia dehidrasi ya. Kalau ada riwayat dehidrasi, dia berarti masuk ke yang fisiologi. Nah, kalau ada riwayat PPOK, berarti masuk ke yang patologi, ya, yang sekunder, yang patologis. Oke, kalau dia tinggal di pegunungan, berarti dia riwayat yang fisiologi ya, yang fisiologi. Jadi tadi kalau misalnya yang dehidrasi karena relatif ya Bang, jadi kan polisitemia kita bagi dulu, ada yang relatif, ada yang absolut. Yang absolut kita bagi dua lagi, ada yang polisitemia vera. Kalau yang apa tadi yang dehidrasi kurang darah itu dia yang sebelah kiri relatif ya? Relatif. Oke, udah ngerti ya Bang. Kalau yang absolut nanti EPO-nya terganggu, ada masalah di EPO. Yang mana tuh menurun, yang relatif? itu primer. Oke. Kalau yang relatif, EPO-nya normal ya Bang. EPO-nya normal, eritropoietin normal. Ini dia. Gini. Jadi pertama, Abang lihat dulu dari EPO. Tadi kan EPO-nya nggak ada. Berarti dari riwayat. Kalau relatif ini riwayatnya dehidrasi. Nah, kalau nggak ada riwayat dehidrasi, biasanya nanti ini ada masalah di EPO. EPO menurun, itu polisitemia yang primer. Ya, primer. Primer itu polisitemia vera. Itulah yang kita bahas sekarang, polisitemia vera. Yang ada mutasi pada JAK2. Kalau EPO-nya meningkat, berarti dia bukan polisitemia primer, dia masuk ke polisitemia sekunder. Nah, ini EPO yang meningkat ini polisitemia sekunder. Polisitemia sekunder itu penyebabnya bisa fisiologi, bisa patologi. Fisiologi itu kalau pasiennya tinggal di pegunungan. Ya karena hipoksia jadi ditingkatkan HB-nya. Kalau yang patologi itu biasanya paling sering karena penyakit PPOK. Nah, ini dia, Bang. Halo, Bang? Iya, Dek. Oke. Nah, sip. Berarti ini pas dia yang mutasi pada JAK2. Oke. Kalau yang ini, Bang? Ini seorang laki-laki 62 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala yang dialami sejak 3 bulan terakhir. Hilang timbul dan cenderung memberat dalam 3 hari terakhir. Ia juga mengeluh mudah capek, telinga berdenging, dan pandangan terasa berkunang-kunang. Riwayat hipertensi nggak diketahui, tidak ada riwayat penyakit jantung, dan tidak ada riwayat merokok lama. Pemeriksaan fisik, tekanan darah agak tinggi, nadi bagus, napas bagus, suhu bagus, anemi nggak ada, ikterus nggak ada, kelenjar getah bening pun nggak ada, splenomegali ada, Safner 1. Dari laboratorium didapatkan leukositnya meningkat, HB meningkat, hematokritnya meningkat, platelet meningkat, eritrositnya meningkat, asam urat tinggi, Dek. Fungsi hati dan fungsi ginjal masih dalam batas normal. Patogenesis yang mendasari pada pasien ini adalah, ini sebelum menjawab, berarti dia masuk kepada yang absolut kan, Dek, kan? Masuk absolut dengan eriproteinnya, EPO-nya yang terganggu kan, Dek?
Berarti PV juga kan? Iya, PV nih Bang. PV kan? Habis itu betul lah PV itu udah jelas sekali dia nih kalau dari yang mau WHO, mau yang apa udah jelas, mau yang kriteria A1, A2, A3 itu memang udah jelas PV. Memang karena mutasi JAK2. Tapi Abang nggak hafal tuh V617 tuh. 17F itu nggak hafal lah Bang. Jadi JAK2 V617F. ini dikarenakan akibat bukannya eritro meningkat, Dik? EPO-nya menurun Bang. Kalau dia yang PV. Iya. Kalau EPO meningkat, dia yang sekunder. PV Sekunder, ini kan yang dia yang belakangan. primer ya. Yang fisiologis itu ya, Dek ya? Oh, oke. Iya. Oke, Dek. Itu kan tidak ada riwayat merokok lama. Kalau ada riwayat merokok lama berarti menjelaskan dia mau ke PPOK. Itu ya. Iya ya. Betul. Jadinya ke yang sekunder. Betul. Oke, sip. Ini Bang. Ya, Bang. Ini seorang wanita berusia 53 tahun berobat ke poliklinik dengan keluhan tungkai bawah sakit. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah tinggi, frekuensi nadi bagus, limfa Schaffner 2. Terdapat piting edem pada tungkai kanan bawah. Pada pada penulisan penunjang didapatkan hematokrit meningkat, leukosit meningkat sedikit, trombosit meningkat. Ini makrositik makrositik ya Dek ya. Makrositik dengan normo Bang. 80 80 sampai 100 kan? Oh ya normo ya. Normo titik dengan neutrofilnya 5000. Meningkat kali nih neutrofilnya ya Dek. Ya kan? Diagnosa kerja pada pasien tersebut adalah Abang karena masalah HB-nya mana tadi? HB. Oh, dia nggak kasih HB ya? Dia nggak ada buat HB di sini ya. Selain HB apa bisa Bang dilihat? Hematokritnya, ya kan? Kemudian ada organomegali, ya kan? Baru apa ya? Ini baru kita cari lah yang kriteria AA itu. Apa lagi ya? Neutrofilnya Dek. Neutrofil. Ya, neutrofilnya meningkat. Neutrofil, trombosit, leukosit. Itu kan udah kriteria mayor kan? Kalau salah. Minor ya? Minor kalau nggak salah Bang ya. Minor. Leukosit itu minor. Yang mayor tuh HB, massa eritrosit, HT. Splenomegali. Nah, itu yang mayor. Udah dapat 2 mayor, 1 minor nih, Dek. Ya kan? Organomegali sama hematokrit. Baru ada leukosit, trombosit sama neutrofil itu. Ya kan? Berarti betul lah polycythemia vera, Dek. Oke, sip. PV ya, Bang? Iya, Dek. Nah, kalau yang ini, Bang? Kalau yang ini, seorang pria berusia 68 tahun dengan keluhan, hati-hati nih. Usianya, aduh lupa pula Abang, 75 tadi harus ya? 70. Oh, 70, oke. Berusia 68 tahun dengan keluhan sering sakit kepala, mudah lelah, dan kadang telinga berdenging. Pasien sudah dikenal menderita penyakit paru dan jantung. Aduh. Pasien sebelumnya adalah seorang perokok, PPOK pula 3 tahun yang lalu. Pada PMC didapati barrel chest, sudahlah PPOK. Pemeriksaan laboratorium HB-nya tinggi, hematokrit meningkat, leukositnya normal, trombositnya normal. Penata laksanaan apa yang paling tepat pada pasien tersebut? Dia nggak nanya ya. Maksudnya alurnya memang ya harus pertama kali kita lakukan plebotomi 250 sampai 500 cc darah, lihat lagi nanti 2 hari. Jadi baru setelah karena kan yang paling tepat ya Bang, yang paling tepat itu pertama kita flebotomi dulu. Setelah flebotomi rupanya rupanya apa Dek? Setelah flebotomi rupanya nanti nggak bagus, keluhannya nggak membaik, misalnya ya bisa kita tambahkan hematokritnya masih tetap, bisa kita tambahkan pertama yang kita kasih aspirin dulu sama apa itu ya Bu, belum hidroksil urea. Bentar ya, dia masih yang nomor 2 kan? Enggak ya? Salah Bang ya? Ya. Kalau dia umurnya di atas 70 tahun, kita kasih busulfan.
Oh, ini nggak Tapi ini berarti kan kan? umurnya nggak di atas 70 tahun, di bawah Oke, 70 oke. tahun. Maka Oke. pilihannya bisa hidroksiurea atau si interferon. Interferon. Nah, Berarti langsung karena oper. usianya udah tua, berarti nanti selanjutnya hidroksiurea. Tapi kalau Oh. usia muda, nanti interferon ya, Bang. Kalau usianya muda. Oh. Oh, berarti pilihannya kalau seandainya usianya tua langsung hidroksiurea, tapi kalau muda interferon ya, Dek ya? Cut off-nya 70 tahun dulu, Bang. Lihat 70 tahun. Oh, lihat Kalau lagi. dia 70 tahun, kita kasihnya Mm-mm. busulfan, ya kan? Ini. Mm-mm. Oh, ini Kalau kan dia berarti usia di enggak. atas 70 tahun, Berarti kan dia 70 angkatannya langsung ke busulfan. Tadi bawah, kan Dek masih kan? 68, kan Mm-mm. tidak Berarti langsung 70 gini. tahun ya, tidak 70 Ah, tahun. Baru rupanya ada. lihat trombositnya. Ada nggak kriteria di sini? Ada Tadi berapa trombositosis di trombositnya atas ya? 400.000. Gimana, Bang? Tadi berapa trombosit dia? 380 kalau nggak salah ya. Belum masuk kayaknya ya. Belum. Jadi belum. Hmm. Makanya belum kita kasih hidroksiurea. Nanti kalau trombositnya di atas 400.000, baru kita masukkan hidroksiurea. Itu kalau dia usianya tua. Oh. Kalau dia masih muda, kasihnya interferon. Oh, agak ribet juga ya, Dek ya. Menjebak ini ya. Mm-mm. Bahaya juga ini. Nanti ada soalnya di sini, Bang. Makanya Yang abang ini. sering salah di sinilah. Abang kasih plebotomi aja sama hidroksiurea. Rupanya mungkin tak umurnya tua ya kan, Dek. Aduh, Mm-mm. baru tahu abang, Dek. Baru tahu. Trombositnya pun masih 246 ya. Dia Hmm, harus di atas 400.000 baru kita 400. masukkan obat-obatan. Nah, kayak gini lagi nih. Sering kali nih. Seorang laki-laki usia 43 tahun dikonsul dokter neurologi dengan keluhan hemiparesis dekstra. Ha, berarti udah pendarahan ini, trombus, ya kan? Dan Ada dijumpai riwayat trombus, trombosis ya kan. Nah, trombosis. Dijumpai riwayat nyeri kepala, telinga berdenging, dan gatal-gatal. Pasien juga merasakan adanya benjolan di perut sebelah kiri dan terdapat penurunan berat badan. Pada pempis didapatkan organomegali. Pada pemeriksaan laboratorium didapati HB meningkat, hematokrit meningkat, leukosit tingkat, trombositnya sudah sangat tinggi. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang ditemukan hiperselular trainer dan proliferasi sel eritoid, granulosit ada, megakaryosit ada, dan mutasi JAK2 dijumpain. Udah jelas diagnosanya polisitemia vera, ini dia masuk yang ke uh, relatif kan, Dek kan? PV, Salah. kalau udah PV berarti dia yang Oh iya, primer. iya, 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 iya. Kalau Salah. yang relatif, Maksudnya Abang itu bilangnya udah salah nggak PV kali. lagi. Oh, iya, iya, oke. Oke, baru dia Yang ini, minta obat. Kalau di sini sih memang udah betul lah semua pasti phlebotomi, ya kan yang pertama usia 43, baru ini kita usia kayaknya nggak perlu kita kasih busulfan, Dek. Jadi yang A coret. karena usianya masih di bawah 70 tahun. Betul. 70 Iya, tahun. yang A Kita coret. coret Coret. ya. Baru bentar ya. Abang kayaknya kok lebih suka ke C ya. Oke. Mm-mm. Usianya muda apa enggak, Bang? Masih muda Oh, ya. Di bawah berarti 40, di bawah 50 tahun ya kan? Ah, Nah, jadi B sama C bersama-sama benar karena pertama busulfan udah kita coret. Jadi kemungkinannya kalau nggak busulfan, interferon, hidroksiurea atau anagrelide. Nah, ah, jadi kita kasih dia busulfan kalau di atas 70 tahun kita coret karena dia masih di bawah 70 tahun. iya. Ya kan? Kemudian lihat perlu nggak kita berikan hidroksiurea interferon alfa atau anagrelide? Perlu kalau ada splenomegali, kalau ada riwayat trombosis. Ini kan udah ada riwayat trombosis, ada Iya, iya, iya. splenomegali, ya kan? Iya, Dan Dek. trombositnya udah di atas 400.000. Jadi harus Ah, kita berikan obat-obatan penekan mieloproliferatif. Nah, maka kita pilih antara interferon, hidroksiurea, atau anagrelide. Nah, yang terpilih nanti si interferon karena usianya masih cenderung muda. Ya, kalau hidroksiurea itu untuk usia tua dia kita berikan. Sebenarnya interferon alfa sama anagrelide ini bisa dua-dua bisa aja kita berikan. Ya, maksudnya pilih salah satu, tapi kalau dua-duanya keluar, lebih kita pilih yang interferon alfa. oh, Anagrelide ini berarti kita Dek, kasih kalau nggak ada interferon alfa.
Berarti abang salah karena kalau seandainya hidroksilurea tuh harus pada usia yang tua ya, Dek. Padahal Iya, ini udah di tahap yang betul kan, di tahap yang di nomor 2 dia kan. Iya, dia yang Oh nomor 2 iya dia iya. Bang, bagian nomor 2. Oh Jadi ya nanti oke oke. jadi cara ingatnya nanti kan Bang, Mm-mm. Abang lihat dulu usianya di atas Nah coba lah Dek, 70 tuliskan Dek. tahun Mm-mm. atau di atas 70 tahun, ini langsung kasih busulfan. Kalau di bawah 70 tahun, ini ada 3 kemungkinannya. Bisa hidroksiurea, Di urea bisa hidroksi, hidroksiurea, bisa interferon alfa sama anagrelide. ya, ini hidroksiurea diberikan kalau di atas 50 tahun. Kalau interferon alfa ini di bawah interferon alfa sama satu lagi analgleride. Ini dua-duanya di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun. Tapi diberikan pertama sekali si interferon alfa dulu. Ada Kalau dua-dua nggak ada kita interferon pilih alfa baru interferon masuk jadi ke si analgleride. sama mereka ya. Iya, ya analgleride. Analgleride. Anagrelide. Hmm. Oh, oke oke. Oke, Dek. Kalau ini Bang, Kalau ini seorang laki-laki usia 70 tahun datang dengan keluhan nyeri pada jari-jari kaki yang didahului oleh rasa kesemutan, kebas-kebas. Pasien mengeluh jari-jarinya kemerahan dan teraba panas. Pasien tidak ada keluhan demam atau tanda-tanda infeksi sebelumnya. Pada pemvis didapati tekanan darah agak tinggi, nadi bagus, RR agak sesak sedikit, temperatur 36,7, tidak didapatkan pembesaran organ. Oke. Tidak ada organomegali. Pada pemeriksaan laboratorium darah, pada pemeriksaan pembuluh darah di kaki masih teraba bagus ya. Pada labnya HB20, hematrokitnya tinggi, leukositnya tinggi, trombositnya pun tinggi, normositik. Pada pasien kemudian dilakukan tindakan udah plebotomi dia 3 kali seminggu dan diberikan aspirin. Berapa target dan hematokrit? Betul deh, 14. ya. Tadi kan 14 dan di bawah 45 ya Bang. 45. Nah, tadi kan Dek, ada kalau baganya kan. inilah Dek, kalau inilah tata laksananya. Berarti dia usia 70 tuh Dek. Dia udah pernah dilakukan plebotomi. Ngapain lagi kita nih? Berarti busulfan ya Bang. Di atas sama dengan 70 apa di atas 70? Enggak. Kalau pas-pasan 70 masih hidroksiurea, dia di atas 70, 75, 71, 72 ya Bang. Berarti ini masih hidroksiurea. Berarti kita kasih dia hidroksiurea karena dia di atas 50 ya, Dek. Oh, udah paham. Oke. Walaupun dia sudah melakukan flebotomi, berarti tetap dilakukan flebotomi ya, Dek ya. Flebotomi tetap ditambah flebotomi itu di awal dia, Bang. Tetap. Berarti dia harus flebotomi ditambah hidroksiurea ditambah aspirin tadi. Ya. Oke, paham Abang. Oke, sip. Oke. Kalau ini, Bang? Ini seorang laki-laki usia 55 tahun datang dengan keluhan nyeri pada jari-jari kaki yang didahului oleh rasa kesemutan. Pasien mengeluh jari-jarinya kemerahan dan teraba panas. Pasien tidak ada keluhan demam. Kayaknya soal yang tadi nih ya. Tapi beda usia dia, Bang. Oh iya. Gak terbaca Bang. Kan hati-hati ngeri kali kan. Pada pemeriksaan fisik, oke, tensi tinggi, nadi bagus, RR sesak, temperatur 36,7, tidak didapatkan nggak ada organomegali deh. Pada pemeriksaan pembuluh darah di kaki masih bagus, dari HB 22, hematrokit meningkat, leukosit meningkat, trombosit meningkat, normositik nomokrom. Pasien sudah flebotomi 3 kali seminggu dan diberikan aspirin. Secara rutin flebotomi dilakukan evaluasi, didapatkan HB-nya masih 19 deh.
belum 14. Hematokritnya masih 54, belum 45. Jadi langkah apa selanjutnya yang dilakukan? Umur dia nggak 70, berarti yang busulfan itu nggak ada, nggak pas nggak ada pula ya. Yang entok salah, dodol salah, yang bola salah. Kenapa kok mesti terapi diganti? Nggak boleh. Plebotomi harus, ya kan? Ditambahkan terapi. Sebentar. Kenapa dia pilih A? Karena ada organomegali ya? Karena trombositnya di atas 400.000. Oh, Tambah organomegali kan Bang? Jadi ya agak-agak Kenapa hidroksiurea? Karena usianya di atas 50. Oh, iya, Kalau betul. di bawah 50 kita kasihnya interferon. Iya, Kan, iya, Bang? iya. Nah, tadi yang tadi. Yang bagian kedua ya, Bang? Iya. Kalau ini, Bang? Nah, seorang laki-laki di bawah, ini Fikri yang buat pasti soalnya ya. Nampak dari ininya nih. Seorang laki-laki dibawa oleh keluarga ke UGD dengan keluhan diare. Wah, fisiologis deh. Fisiologis, mantap. Polisitemia ya. Yang bukan fisiologis, diare Bang, diare. Diare berarti karena yang sebelah kiri ya. Yang ya relatif. Relatif. Ya, yang relatif ya, Bang. Iya. Aduh. Maaf ya, Dek. Iya, apa Bang? Karena memang sering ketukar yang relatif sama fisiologis itu memang sering ketukar. Ya. Bener. Kalau yang nomor 2, Bang? Hidup di Brastagi, ya. Tinggal di Brastagi dia kan. Apa di pegunungan? Oke. Dah. Nomor 2. Bentar. Kalau itu diobatin cemana? Itu kalau sini. Oh, nggak ada. Kalau nomor 1, ngobatinya itu kita kasih cairan aja, Bang. Atasi dehidrasinya. Nanti HB-nya turun sendiri. Nah, karena kan prosesnya karena dia dehidrasi, kekurangan cairan plasma. Dengan apa? Dengan cairan. Diarenya kita kasih RL, misalnya gitu kan. RL ya. RL. Kalau NaCl bisa, tapi NaCl ini kalau kita kasih terlalu banyak pada pasien yang dehidrasi perlu cairan yang banyak, ini bisa efek sampingnya asidosis kloremik namanya. Malah berbahaya. Jadi kalau kita mau memberikan cairan dalam jumlah yang banyak itu lebih aman RL. Apalagi kalau pasien trauma kan lebih aman RL. Tapi tergantung kalau cairannya nggak mau banyak kali kita kasih, kalau dia muntah, ya kan Bang, muntah, berarti dia kekurangan natrium. Kalau muntah, kita kasih NaCl. Kalau diare, dia kekurangan kalium, kita kasih RL karena di RL tuh cukup banyak kaliumnya. Nah, kalau ini kita kasih RL, ya biasa kalau diare itu kita kasih RL dulu. HB-nya nanti pelan-pelan akan turun dia, Bang. Nah, beda dengan si polisitemia vera, memang eritrositnya yang meningkat, makanya HB-nya meningkat. Ini eritrositnya nggak meningkat. Ini seolah-olah meningkat HB-nya karena volume plasma, cairan plasmanya berkurang. Jadi kalau kita buat kopi, kita buatlah air dalam 1 gelas, ya kan Bang? Air dalam 1 gelas gini. Airnya segini, ya, hampir penuh. Gulanya juga gulanya setengah gini Bang. Setengah dari gelas. Atau gulanya itu 1/4 dari gelas. Kalau kita minum pasti pas ya manisnya. Manisnya nggak manis sekali, pas lah, bisa diminum, enak diminum. Kalau kita buang airnya kita buat jadi setengah, ya kan? Tapi gulanya tetap 1/4. Pas kita minum pasti terlalu manis dia kan? Terlalu kental darahnya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, yang masalah itu di airnya yang kita buang. Sehingga seolah-olah gulanya meningkat, padahal gulanya tetap aja 1/4, airnya yang berkurang. Jadi gula caranya supaya ya Bang, gula itu sebagai siapa nih kalau di gulanya ini sebagai sel-sel darah merah. Iya. Eritrosit. Jadi seolah-olah eritrositnya kok tinggi kali, kok manis kali nih gula airnya, darahnya misalnya.
terlalu banyak eritrosit misal contoh. Jadi caranya karena dia kekurangan air, bukan eritrositnya yang kita buang. Kalau eritrosit yang kita buang malah makin memperparah keadaan. Airnya yang kita tambah, kita kasihlah cairan RL karena ada IDRI tadi ya. Supaya HB-nya tetap jadi balik lagi ke normal. Jadi kayak gitulah dia analoginya. Iya. Oke, kalau nomor 2 Bang? Lanjut dulu ya. Seorang laki-laki datang dengan keluhan sering sakit kepala sejak 3 hari ini. Dari pemeriksaan tanda-tanda vital di dalam batas normal, pasien baru saja pindah tempat tinggal dari pesisir pantai. Sebentar ya, ini polisitimnya fisiologis deh, betul kan? Mantap, fisiologis Bang. Oke. Karena dia baru pindah ke daerah kalau ini ngobatinya apa? Nggak mungkin dia nggak ya biasa aja lah ya. Kayak mana cara ngobatin yang ini? Kalau di awal dia kan masih belum kompensasi kan Bang? Yang entok. Kok anemia? Sorry. Entok. Polisitemia yang fisiologis. Kayak mana nih kalau terapinya? Mana tahu entah keluar pula kan. Jadi kan pasiennya ini karena masih di awal dia masih belum terbiasa. Kalau kita sarankan gini, boleh lakukan transfusi darah rutin, atau mau bekam boleh, mau flebotomi pun boleh sekali 2 kali. Nanti lama-lama udah homeostasis tubuhnya. Makanya orang yang di brastagi itu ya memang udah terbiasa dia HB-nya segitu. Nggak ada keluhan apa-apa. Memang udah settingan tubuhnya karena tempatnya di pegunungan, settingan tubuhnya udah kayak gitu. Tapi kalau orang yang baru ke sana menetap, apalagi dataran yang tinggi kali dia belum terbiasa. Makanya mulai ada keluhan. Di situ nanti bisa kita berikan tata laksana, tapi nggak perlu sampai pemberian hidroksiurea, nggak perlu sampai pemberian sitostatik yang kayak tadi. Nah, cukup kita buang aja beberapa darahnya, kita lakukan transfusi, dia suruh donor darah. Berarti ini kalau memang ditanya terapi, boleh kita lakukan plebotomi ya, Dek? Boleh Bang. Boleh ya, tapi tetap dilakukan plasma exchange ya Bang. Darah yang kita buang kita ganti dengan cairan plasma. Plasma. Oke. Kalau yang nomor 3 Bang? Wanita usia 40 tahun ya, Dek. 40 tahun dia. Datang ke poliklinik dengan keluhan pegal-pegal di lengan dan kaki sejak 3 bulan terakhir. Keluhan kadang disertai nyeri di ekstremitas, nyeri kepala, dan nyeri dada. Muka pasien juga tampak memerah. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah agak tinggi, nadi 92, sesak, temnya bagus, ekstremitasnya ekstremitas. Pemeriksaan laboratorium HB-nya 19, EPO menurun. Diagnosa paling mungkin pada pasien adalah ayam sama bola, coret ya, Dek. Ayam sama bola itu coret aja. Baru ini bentar ya, Dek, sabar. Sabar. Entok, Dek. Kenapa entok Bang? Yang menjelaskan di entok di mana di sini? Karena dia kan memang HB-nya 19 dan EPO-nya menurun, Dek. Iya, mantap. Kalau udah EPO menurun itu pasti polisitemia primer, Bang. Kenapa? Eritropoietin ini dibutuhkan untuk mensintesis eritrosit, merangsang pembentukan eritrosit. Nah, kalau eritrositnya meningkat tanpa ada perangsangnya, EPO-nya menurun, kok bisa meningkat eritrositnya padahal perangsangnya nggak ada, menurun. Nah, itu artinya dia udah ada keganasan di sumsum tulang. Itulah tadi mieloproliferatif yang meningkat, ya. Jadi memang masalahnya di sumsum tulang. Sumsum tulangnya nggak perlu lagi EPO. Jadi sumsum tulang tubuh memberikan feedback negatif ke EPO. EPO nggak usah naik lagi karena eritrositnya udah meningkat kali nih. Jadi EPO diturunkan itu fungsinya adalah untuk menurunkan eritrosit sebenarnya. Tapi rupanya memang di dalam sumsum tulangnya yang ada mutasi JAK tadi, sehingga eritrositnya terus dihasilkan padahal
udah nggak ada lagi EPO, eritrosit terus dihasilkan. Beda dengan yang ini kan PV yang primer, beda dengan yang sekunder. Sekunder itu EPO-nya meningkat, kenapa? Karena awalnya pasiennya mengalami PPOK. Orang yang PPOK itu kan hipoksemia berkepanjangan ya kan Bang? Dia kekurangan oksigen berlama-lama. Saking lamanya dia kekurangan oksigen, sehingga dia udah terbiasa dengan kadar oksigen yang rendah. Makanya orang yang PPOK itu nggak boleh kita berikan oksigen yang tinggi. Kalau kita berikan oksigen yang tinggi, dia itu berarti bisa, yang patologis ya, Dek? iya yang patologi. Cuma Kalau kita PPOK, berikan Dek? oksigen yang tinggi CKD pada enggak ya? PPO, gimana Bang? Cuma PPOK aja, kayak CKD nggak masuk itu, asidosis atau Banyak, gitu? banyak sebenarnya Banyak kan, penyebabnya, Dek? Bang. Cuman yang paling sering memang PPOK, tapi bisa aja Oh, penyebab yang lain. Intinya oke. penyakit yang bisa menyebabkan hipoksemia Hipoksemia, berkepanjangan. betul. Iya, iya. Karena hipoksemia berkepanjangan, jadi tubuh memberikan respon kepada EPO. EPO tingkatkanlah kadarmu supaya nanti eritrosit bisa meningkat kadarnya. Kalau eritrosit meningkat kadarnya, HB jadi Meningkat. meningkat. Betul. Jadi yang patologi itu sebenarnya kompensasi tubuh untuk meningkatkan Erap pasukan EPO, oksigen dengan cara oksigen, meningkatkan eritrosit, meningkatkan HB. Makanya EPO-nya juga ikut meningkat. Jadi meningkat. awalnya dari peningkatan EPO dia. EPO dulu meningkat, baru meningkat eritrosit, meningkat HB. Kalau PV ini nggak ada masalah dari yang lain-lain, memang masalah dari sumsum tulang, mutasi pada JAK2. Jadi EPO-nya itu udah disetting supaya turun pun eritrositnya tetap meningkat. Makanya khas sekali pada PV itu EPO menurun, tapi eritrosit tetap meningkat. Nah, ini dia Bang. Dia PV, polisitemia fisiologis, dan patologis. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Dek, ada satu soalan nih, Dek. Boleh Abang bacakan, Dek? Boleh Bang. Ini ya, Dek. Seorang laki-laki 47 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala berat sejak 5 hari yang lalu. Pada PEMFIS tekanan darah 160/90, nadinya 90, R-nya 20, saturasi 92, ada pletorea, pembesaran limfanya Schaffner 1, labnya HB19, hematokrit 60%, eritrosit 6,5 juta, leukosit 15.000, trombositnya 1.200.000. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada pasien ini adalah A. BCR-ABL dari darah tepi, B. BCR-ABL dari sumsum tulang, C. Mutasi JAK2 dari darah tepi, D. Kromosom Philadelphia, E. Mutasi JAK2 dari sumsum tulang. Apa kita jawab? Dari darah tepi apa sumsum tulang? Dari sumsum tulang Bang, mutasi JAK2 dari sumsum tulang. Ya, jadi ini dia. Memang Bukan pemeriksaan yang paling tepat itu dia pada BMP ya Bang. Mutasinya Dari pada sumsum tulang. oh. Pemeriksaannya pakai pemeriksaan BMP ya, untuk melihat ada tidaknya mutasi. Jadi nanti mutasinya itu ini dia di atas tadi. Mutasi pada gen Janus kinase menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel induk darah. Jadi mutasinya ini terjadi pada sumsum tulang. Nah. Oh, di sumsum berarti ya. Kita ceknya JAK2-nya itu ya. Oh, oke deh. Nggak rusak rekodnya kan? Nanti kirimlah ke Abang rekodnya ya. Ya enggak Bang, ini aman kok yang ini Bang. Aman kan? Oke. Kapan lagi kita belajar, aman Bang. Apa Bang? Kapan lagi kita belajar, Dek? Bang, kalau hari Minggu boleh Bang. Soalnya kan Fikri Jumat tuh balik ke, besok Fikri ngajar sore malam kan Bang. Jumat balik ke Medan. Sampainya itu udah tengah malam kan, karena sore Fikri pulang dari PKM. Habis itu Sabtunya ngajar juga. Ngajarnya ngajar. penuh? Penuh Bang, karena ada buka kelas offline gitu dia Bang. Oh, ya janganlah. Pagi, siang, sore, sampai malam pun penuh Sabtu itu ya? Sabtu, ya penuh pagi, siang, malam. Karena memang Fikri pulang itu mau ngejarkan kelas yang offline, ada 3 kelas gitu dia Bang di sana. Oh ya udahlah, berarti Minggu pagi jam 9 gitu Bang, boleh Bang?
Boleh, ya udahlah nggak apa-apa. Itu apa nanti yang kurang biar abang cari-cari bahannya, Dek? Yang Hodgkin ya? Limfoma Hodgkin. Kalau memang nggak ada, kayaknya limfoma ini soalnya apalah banyak. Kita masuk ke bagian hemofilia aja kalau memang nggak ada, Bang. Dek, Kira-kira Bang mau boleh yang lah, mana? Dek. Dek, ini Ya. Dek, coba catatan lah, Dek ya. Catatan buat Fikri. Abang paling Mm-mm. penting kali untuk masalah APTT, TT itu, Dek. Nanti memanjang, Oh, bleeding boleh. time. Siap. Berarti Itu itu aja kita hari satu. Minggu ya, Bang. Mm-mm. Terserah kamu. Itu maksudnya not-notnya lah. Itu sama Mm-mm. nanti apa namanya FEP1 saturasi itu paru itu, aduh itu gawat kali. Sama Oh ya. endokrin nanti, sama di endokrinnya kenapa masalahnya untuk kayaknya nanti feeling abang keluar soal kayak mana tata laksana obat DM selama puasa. Jadi dia nanti pakai insulin, entah pakai obat anti diabetes, tapi pas lagi puasa kayak mana gitu-gitu pasti keluar kayaknya feeling abang. Berarti Itu nanti, penggunaan itu insulin nanti. pada saat puasa ya? Iya, nanti disesuaikan aja pas topik kita nanti. Maksudnya ingatkan Oh, nanti boleh, boleh. sebagai catatan untuk Fikri. Abang Oh, gawat boleh. kali di PT APTT itu, Dek. Betul-betul blank. Maksudnya abang nembak aja kok ada soal itu, Dek. Dia kalau PTA-PTT itu misalnya pasiennya pakai aspirin, yang meningkat apa gitu atau gimana, Bang? Pokoknya ada diagnosa lah kan, satu diagnosa. Jadi pada fisiologis pasien ini Yang apa meningkat yang apa gitu ya? betul. Satu lagi nih, Dekku. Eh macam mana pemakaian, kapan kita pakai low molecular weight heparin, kapan kita pakai Oh, iya. unfrater apa tuh, kan ada Unvaccinated tiga. heparin, ya ada yang Kan ada unvaccinated, tiga, ya kan betul. ada tiga tuh kan, Dek. Ada yang Mm-mm. rivaroxaban lah, ada yang, aduh, pening kepala bang. Maksudnya banyak kali tuh kemarin TO kemarin banyak kali Mm-mm. keluar itu. Jadi pasien-pasien COVID abang Lovenox apa? Penggunaan Lo, heparin tuh memang penggunaan enggak, heparin. Lovenox itu low molecular weight heparin kan? Bukan ya? Salah bang ya? Lovenox ya, Lovenox. Enggak, Lovenox itu apa? Masuk ke mana dia tuh? Masuk ke Hmm, low dia molecular weight masuk ke ya mengandung enoxaparin, Bang. Enoxaparin yang low ini molecular kan? Salah ya? Karena semalam abang TO itu semua abang tembak. Low Lovenox molecular, low semua ya. molecular. Jadi kapan kita gunakan low molecular, kapan kita gunakan heparin aja, kapan kita Ya, gunakan heparin unfrated. molekuler dia nih, Bang. Heparin molekuler. Kalau Berarti yang Lovenox ini. LMEH kan, low molecular kan. Betul abang. Itulah itu kadang-kadang blank Itu juga. ada ininya, Bang. Itu kayaknya masuk ke dalam ini ya. Kemana itu, Dek? Jenis-jenis transfusi atau enggak ya? Oh, coba Ada abang. di nanti Abang Fikri lihat di inilah di bukunya ke dalam ada babnya memang Itu khusus Dek. untuk Itu pemakaian abang itu. betul-betul blank kali. Jadi dua itu